Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada para guru penguji, Pak Arya Susman dan Ibu Yunida. Kami dari 12 IP 1, kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Astrid Mailani, absen 9. Saya Dana Praditya, absen 11. Saya Diorifa Sandi, absen 14. Saya Fikri Akbar, absen 17. Saya Nasaura Jihan, absen 28. Saya Robiatul Adawiyah, absen 33. Kita akan masuk ke kenapa kita milih main course ini. Silakan kepada Fitrah. Oke, untuk alasannya. Katsu sosis with rendang sauce merupakan main course yang kami sediakan untuk menjalani program kali ini. Kenapa kami mengolah sosis katsu dengan saus rendang? Karena bahan dasar yang digunakan cukup terjangkau dan tidak perlu menggunakan banyak komponen. Untuk tema internasionalnya, kita menggunakan bahan dasar berupa sosis. Karena menurut website himbo.com, sosis merupakan makanan yang berasal dari Sumeria atau Yunani. Cukup banyak olahan-olahan yang menggunakan bahan sosis, contohnya pizza, hotdog, dan lain-lain. Untuk olahannya, kita juga terinspirasi dari makanan Jepang, berupa katsu. Katsu biasanya berbahan dasar ayam ya, tapi kali ini bahan dasarnya kita ganti menggunakan sosis. Kita padukan jadi sosis katsu. Untuk jenis sosisnya, kita menggunakan sosis Genzler. Dikarenakan sosis Genzler sendiri memiliki rasa dan tekstur yang unik. Untuk ukurannya, Genzler sendiri memiliki ukuran yang lumayan besar dibanding sosis pada umumnya. Untuk rasanya, Genzler menggunakan daging premium, jadi rasanya sangat enak, lezat, dan nggak bikin enak. Untuk lokalnya, kita mengambil dari makanan khas Indonesia, yaitu rendang. Jadi, untuk rendangnya, kita hanya mengambil bumbunya saja. Kita mengambil bumbunya untuk diolah kembali menjadi saus untuk dicocol. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Fitra. Selanjutnya, biarkan saya untuk menjelaskan manfaat. Manfaat sosis ini di masa pandemi yang kayak gini nih. Nah, sebelumnya sosis kan menjadi jadi makanan yang familiar buat kita nih, buat keseharian kita. Ternyata sosis ini juga menjadi menu yang kaya akan nutrisi dan protein. Nutrisi inilah yang menjadi sumber energi dan pembangunan jaringan tubuh. Nah, buat tahu manfaatnya, kita akan lanjut masuk ke manfaatnya nih. Pertama itu untuk mendukung metabolisme tubuh. Metabolisme merupakan proses pembakaran kalori dari makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh. Apabila metabolisme lancar, penyerapan nutrisi dan pengolahan berbagai zat juga semakin baik. Kemudian kedua, kita manfaat sosis itu untuk memelihara sel-sel tubuh. Setiap saat kan selalu ada sel-sel tubuh yang rusak dan harus diganti. Dan zat yang bertugas untuk mengganti sel dan jaringan yang rusak itu adalah protein. Bahkan saat kondisi tertentu seperti saat kita sedang sakit, itu dibutuhkan asupan protein yang lebih agar perbaikan sel-sel tubuh berlangsung dengan cepat. Ketiga, sebagai penghasil tenaga yang praktis, sosis kaya akan kandungan protein dan karbohidrat. Kedua nutrisi yang terdapat pada sosis inilah yang menjadi sumber energi utama. Dalam pengolahan nutrisi tubuh, karbohidrat akan dicerna lebih dahulu. Kemudian protein akan disimpan sebagai cadangan sumber tenaga. Kekurangan kedua nutrisi ini akan menyebabkan malnutrisi energi. Keempat, itu meningkatkan kekebalan tubuh. Protein yang terdapat pada sosis membantu tubuh membentuk imunoglobin yang biasa dikenal sebagai antibodi. Zat inilah yang berperan melawan infeksi bakteri atau virus dan mencegah terjadinya penyakit dari infeksi itu. Dan terakhir, untuk mencegah anemia. Anemia merupakan kondisi tubuh ketika kekurangan darah dan ditandai dengan berat badan yang berkurang, mudah lelah, kulit pucat, mudah kesemutan, dan bermasalah dengan keseimbangan tubuh. Jika mengalami kondisi ini, perbanyaklah makan menu yang banyak mengandung protein dan zat besi, seperti contohnya adalah makan sosis. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, di sini ada alat-alatnya
Yang seperti kita lihat di sini ada piring, mangkuk, sendok dan garpu, pisau, pencapit, talengan, dan juga teflon. Selanjutnya itu ada untuk bahan-bahannya. Yang pertama itu ada 2 piece sosis Kenzler, kemudian itu ada 3 sendok makan tepung terigu, terus ada 1 sendok teh lada dan garam, setengah sendok teh roiko ayam dan gula, air secukupnya, kemudian ada 1 butir telur putih, 100 gram tepung vanil kasar, minyak goreng, kuah rendang instan, sayuran brokoli, dan wortel. Lalu, cara pembuatannya, yang pertama, campurkan 10 sendok makan tepung terigu, 1 butir telur, 1 putih telur, lanjutnya air secukupnya, lalu tuangkan juga lada dan garam, masing-masing 1 sendok teh, terus juga masukin gula dan penyedap rasa masing-masing 1,5 sendok teh ke dalam mangkuk yang telah disediakan, kemudian diaduk hingga rata. Yang kedua, celupkan sosis ke dalam adonan tepung satu persatu, lalu balut dengan tepung panir. Setelah itu, simpan di freezer selama 15 menit. Yang ketiga, setelah dimasukkan ke freezer selama 15 menit, keluarkan sosis, lalu panaskan minyak, dan goreng sosisnya hingga matang kecoklatan. Setelah itu angkat, kemudian tiriskan. Yang keempat, sajikan sosis katsunya itu dengan kuah rendang instan yang telah disiapkan. Yang kelima, sosis katsu rendang siap untuk disantap. Ya, di sini saya akan menjelaskan makanan pendampingnya. Di sini dessert kita yaitu panna cotta. Bahan-bahannya yaitu 250 gram susu, 250 gram krim atau whipped cream cair, 50 gram gula pasir, 3 lembar gelatin, 1 sendok teh vanilla extract. Nah, untuk strawberry kompotnya kita pakai 150 gram strawberry, 50 gram gula pasir, dan 1,5 sendok teh jeruk perasan lemon. Ini hasil jadi panna cotta kita. Nah, ini kita, untuk appetizernya kita salad. Nah, saladnya itu kita memakai bahan-bahan lotus, salad, tomat, zucchini, telur, mayones, brokoli, garam, lada, penyedap rasa, dan wortel. Ini hasil jadi salad kita. Sekian dari kami ucapkan terima kasih banyak telah menyimak hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.